Halo, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan kembali dengan video tentang pembelajaran operasi komposisi fungsi. Namun sebelumnya ada yang perlu saya ingatkan kembali sebelum kita masuk dalam operasi komposisi fungsi ya, mengenai nilai suatu fungsi. Nah, misal saya akan ingatkan dulu ya. Ini kalau misalkan fx diketahui suatu fungsi fx, x kuadrat dikurangi 2x tambah 2, kemudian ditanyakan F2. F2-nya berapa ya? Nah, ini apa artinya? Ini artinya berarti kita mensubstitusi setiap X yang ada di sini, kita menggantikan setiap X yang ada di sini dengan yang ada di sini. Ini kan Fx, X-nya berubah menjadi 2. Berarti apa yang terjadi? 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 tambah 2. Ya, ini berarti hasilnya adalah 2 ya. Ini kan 4, 4 kurang 4, 0, 0 tambah 2, 2. Ini kalau yang diminta F2. Nah, ketika diminta F4, sama saja ya, berarti X-nya berubah menjadi 4. Berarti menjadi 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4 tambah 2. 16 kurang 8 tambah 2. 8 tambah 2, 10 ya. Nah, kemudian bagaimana kalau yang ditanyakan adalah FA? Sama saja. Berarti setiap X yang ada pada fungsi fx ini telah terganti dengan variabel A. Sehingga menjadi A kuadrat dikurangi 2 kali A tambah 2. Lalu, kalau misalkan yang ditanyakan fx tambah 1, sama saja. Berarti setiap X yang ada pada fungsi fx telah terganti dengan X tambah 1. Artinya adalah, ini menjadi X tambah 1 kuadrat dikurangi 2 kali X tambah 1 tambah 2. Ini berapa? Kita tinggal hitungkan saja. Berarti ini kan kalau dikuadratkan menjadi X kuadrat tambah 2X tambah 1. Ini min 2X min 2 tambah 2. Hasilnya adalah X kuadrat tambah 1. 2X-nya habis ya, 1. Tambah 2, 3 kurang 2, 1. Nih. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan telah terganti menjadi fx tambah 1, berarti setiap x yang ada di soal ini, fx ini kamu gantikan dengan yang ada pada fungsi yang baru ini. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk pada operasi komposisi fungsi. Ya, sekarang kita akan masuk pada operasi komposisi fungsi. Ya, notasi dari komposisi fungsi adalah bentuknya seperti ini. Oke, dia bentuknya kayak derajat gitu ya, bulat. Nah, itu dibaca bundaran. Oke, jadi di sini, di sini dia ya. Ketika diberikan dua buah fungsi, yakni fungsi f dan g, maka komposisi fungsi f dan g ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, ketika ditanyakan ini bacanya gimana? Ini bacanya adalah f bundaran gx. Jadi bukan dibaca FOG ya. F bundaran GX ini didefinisikan dengan FGX. Apa artinya ini? Ini nanti dikerjakan kita dari belakang ya, dari fungsi GX kita bergerak ke depan. Oke, nah kemudian kalau misalkan yang ditanyakan adalah G bundaran FX, berarti didefinisikan dengan GFX. Oke, nah kita akan langsung saja dengan contoh soal supaya lebih mudah untuk dipahami bagaimana kita mengerjakan suatu model soal operasi komposisi fungsi ini. Nah, di sini ada contoh soal ya. Diketahui dua fungsi yakni fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x tambah 2 dan suatu fungsi gx sama dengan x tambah 1. Lalu yang ditanyakan adalah di sini A, f bundaran gx ya. Nah, bagaimana kita mencari f bundaran gx ini? Ini sesuai dengan definisinya. Yang diminta adalah f bundaran gx, berarti definisinya adalah f gx. Nah, kita tulis dulu f bundaran gx ya. Itu sama dengan f gx. Ini bagaimana? Nah, ini tahap pertama yang kita kerjakan adalah mudah sekali. Kita masukkan gx-nya. Fungsi gx-nya apa? Gx-nya adalah x tambah 1. Masukkan ke sini. Nah, oke, dia berubah menjadi fx tambah 1. Apa artinya ini? Artinya ini kan fungsi f, kemudian dalam kurung nih. Ini berarti kita akan mensubstitusi x tambah 1 ke fungsi f. Ya, kita bergerak ke fungsi fx nih.
Nah, fx-nya apa ini? Supaya lebih mudah, ya saya tuliskan dulu. Saya tuliskan dulu fx-nya, x kuadrat dikurangi 2x tambah 2. Nah, setelah kita tuliskan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x tambah 2, sebenarnya kalau sudah lancar nggak usah ditulis ya, tapi ini karena supaya lebih mudah untuk melihatnya. Kemudian yang ditanyakan yang ini tadi kan. Nah, ini saya buat di sini fx tambah 1. Berapa ini? Ini seperti yang tadi saya ingatkan itu. Maka kita menggantikan setiap x yang ada di sini pada fungsi f menjadi x tambah 1. Berarti bagaimana? Ini berubah menjadi x tambah 1 kuadrat dikurangi 2 kali x-nya sudah berubah menjadi x tambah 1 tambah 2. Jadi bentuknya ini tidak berubah, yang berubah hanya x-nya saja. Ya, x-nya berubah menjadi x tambah 1. Nih. Nah, setelah itu kita kerjakan. Ini kalau dikuadratkan, jadi x kuadrat tambah 2x tambah 1, ini kita kali masuk, menjadi 2x min 2x min 2 tambah 2. Masih fx tambah 1 ya. Nah, jadi fx tambah 1-nya hasilnya adalah x kuadrat ditambah dengan 1. 2x-nya habis, 1 tambah 2, 3 kurang 2, tambah 1. Nah, jadi ini adalah f bundaran gx-nya adalah x kuadrat ditambah dengan 1. Oke, itu untuk f bundaran gx. Ya, nah sekarang kita akan masuk pada soal yang B. Bagaimana kalau misalkan ini saya tukar G bundaran fx. Yang ditanyakan ya. Nah, B. Kita akan coba dengan G bundaran fx. Apa definisinya tadi? Definisinya adalah G fx. Ya, seperti tadi. Kalau tadi kita kan fgx, jadi gx-nya yang di sini. Nah, ini kan gfx, berarti kita masukkan fx-nya. Fx-nya tadi apa? Fx-nya tadi adalah x kuadrat dikurangi 2x tambah 2. Kita letakkan ke sini. Ya, jadi x kuadrat dikurangi 2x tambah 2. Tahapan ini pasti semua sudah bisa buat ya. Nah, selanjutnya ini menjadikan g x kuadrat dikurangi 2x tambah 2. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kita bergerak ke fungsi g. Ya, kita kerjakan, kita substitusi ya fungsi gx itu. Supaya lebih mudah, ya saya tuliskan dulu fungsi gx-nya tadi, supaya nggak lupa. Fungsi gx-nya itu adalah x tambah 1 tadi kan. Nah, yang diminta adalah ini. G x kuadrat dikurangi 2x tambah 2. Artinya setiap x pada soal ini akan kita gantikan dengan yang ada di sini. Berarti bagaimana? Nah, x ini berarti kan kita ganti dengan ini ya. Semua kita tuliskan. Berarti dia jadi x kuadrat dikurangi 2x tambah 2. Nah, tambah 1. Jadi adik-adik jangan bingung ya. Ini x-nya saja yang diganti dengan ini. Bentuknya tetap x tambah 1. Jadi satunya jangan dibuang. Ini x-nya aja yang diganti. X-nya jadi x kuadrat dikurangi 2x tambah 2 tambah 1. Nah, setelah itu kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Nah, di sini x kuadrat min 2x yang bisa kita kerjakan ini ya. Karena sukunya sejenis menjadi tambah 3. Nah, inilah bentuk dari G bundaran fx. Oke, bisa dipahami ya apa yang diajarkan ini tentang operasi komposisi fungsi? Ya, ini ada contoh lagi ya yang kedua. Ini diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2. Fungsi gx adalah x kurang 1. Nah, pertanyaannya adalah tentukan rumus fungsi dari f bundaran gx. Yang pertama, kemudian yang kedua ditanyakan f bundaran g2. Oke, ini bagaimana cara kerjanya? Kita akan kerjakan satu-satu mulai dari poin yang pertama, A. Nah, di situ yang ditanyakan f bundaran gx. Ya, seperti tadi ya, sama saja cara kerjanya. Berarti apa tadi definisinya dari f bundaran gx? Rumusnya adalah f gx ya. Nah, berarti kita masukkan, kita kerja dari belakang ke depan. Nah, berarti ini f. Oke. Kita masukkan fungsi gx. Gx adalah ini ya.
X kurang 1. Nah, ini kita bergerak ke fungsi F ya. Kita akan mensubstitusi X kurang 1 ini, X-nya dengan X kurang 1 ke fungsi F ini. Nah, supaya lebih mudah, saya tuliskan dulu fungsi Fx-nya. Nah, kita tuliskan dulu fungsi Fx-nya biar gampang. Di situ tertulis X kuadrat dikurangi 2 yang ini ya. Nah, kemudian yang diminta adalah Fx kurang 1. Berarti Fx kurang 1, kita gantikan X ini dengan semua X yang ada di sini dengan ini. X kurang 1. Berarti ini menjadi X kurang 1 kuadrat dikurangi 2. Berapa ini? Berarti kan X kuadrat dikurangi 2X tambah 1 kurang 2. Oke? Berarti kita kerjakan ini ya, yang bisa dikerjakan menjadi X kuadrat dikurangi 2X, 1 kurang 2 adalah min 1. Nah, ini adalah rumus fungsi dari F bundaran Gx. Oke? Oke, yang kedua adalah dia minta F bundaran G2. Kita tulis ya, F bundaran G2. Ini bagaimana cara kerjanya? Ini sama saja ya. Sebenarnya ini ada dua cara. Kita bisa menggantikan ini dengan X terlebih dahulu, atau boleh langsung kerja. Tapi saya mau kita langsung kerja dengan menggantikan ini jadi angka 2 ya. Nah, ini definisinya kan tadi kalau F bundaran Gx kan definisinya Fgx ya. Nah, kalau dia F bundaran G2 berarti dia jadi gini, F G2. Apa maksudnya ini G2? Ya berarti, ya jadi kita kerjakan dari G2 ini. Nah tadi kan pertama kali sebelum kita masuk materi ini kan tadi saya sudah jelaskan itu ya. Nah kalau G2 artinya X-nya pada Gx ini diganti dengan angka 2. Oke, ya. Jadi G2 ini ya, ini Gx nih. X kurang 1. Kan rumus fungsinya kan X kurang 1. Dia minta G2. Berarti X-nya ini diganti menjadi angka 2. Berarti 2 kurang 1. Nah udah, kalau nggak bingung di sini cakarannya nih. Ini cakaran kita ya. Ya, dimintakan G2 tuh. Rumus Gx-nya kan X dikurangi 1. Nih, ya berarti kan Gx itu X kurang 1. Berarti 2 ini diganti ke sini. 2 kurang 1. 1. Oke, 1 ini yang kita pakai. Dia menjadi F 1 ya di sini. Atau kita tuliskan dulu. 2 dikurangi 1. F 1. Nah, ya, jadi setelah itu kita akan masukkan F1-nya. F1 artinya seperti tadi kita gantikan ke fungsi Fx dengan X-nya itu diganti dengan angka 1. Fx-nya apa? Ini ya, X kuadrat dikurangi 2. Yang diminta F1, berarti X-nya ini terganti dengan angka 1. Supaya gampang, saya tulis dulu. Fx-nya adalah X kuadrat dikurangi 2. Berarti F1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2. 1 kurang 2 min 1. Sehingga F bundaran G2 itu adalah minus 1 hasilnya. Oke, bisa dipahami? Ya, kita akan lanjut dengan contoh soal nomor 3 supaya lebih mudah lagi, supaya lebih dimengerti lagi tentang konsep operasi komposisi fungsi ini ya. Ya, ini contoh soal nomor 3. Ini diketahui dua fungsi, yakni fungsi G dan fungsi H ya. Fungsi Gx adalah 3x kurang 1, Hx adalah x per x kurang 1. Yang ditanyakan adalah yang A, H bundaran G2, berarti kita tuliskan seperti tadi ya. Nah, berarti ini definisinya adalah H, G2. Nah, yang diminta adalah kita kerjakan harus dari belakang ke depan. G2, berarti ini kita kerja G2 ya. Di sini fungsinya kan Gx 3x kurang 1. Ya, sementara ini G2, berarti dia jadi bagaimana? Ini langsung saya tuliskan aja di dalam sini ya. Boleh pakai cakaran juga boleh, tapi ini saya kerjakan G2. Saya akan masukkan ke sini. Berarti X-nya diganti dengan angka 2. Berarti 3 kali 2 dikurangi 1. Berarti dia menjadi 6 dikurangi 1, 5. Nah, setelah itu kita mencari H5. Apa arti H5? Seperti tadi, maka kita gantikan fungsi Hx ini dengan X-nya itu terganti dengan 5. Oke? Berarti kan Hx ini X per X kurang 1. X-nya diganti dengan angka 5. Berarti dia menjadi 5
Ini 5/5 kurang 1. Oke, hasilnya adalah 5/4. Ini dia H bundaran G2. Hasilnya adalah 5/4. Sekarang ini yang diminta terbalik, G bundaran H2. Mari kita lihat bagaimana prosesnya. Sama saja ya. Jadi ini definisinya adalah G H2. Oke, kita kerja dari H2-nya ini. Ya, H2-nya itu apa? Ini ya fungsi H X. X-nya diganti dengan angka yang di sini 2. Berarti ini menjadi G H2. H2 berarti 2/2 kurang 1. Berarti di sini 2/2 dikurangi 1. Dia menjadi berapa itu? G 2/1. 2/1 berapa? 2 ya. Nah, jadi yang kita cari adalah G2. Sama seperti tadi G2 berarti 2-nya ini kita masukkan ke fungsi Gx. X-nya diganti dengan angka 2. Oke, berarti berapa itu? Langsung saja ya. Berarti 3 kali 2 kurang 1. 3 kali 2 kurang 1. 6 dikurangi 1. 5. Nah, ini adalah hasil dari G bundaran H2. Oke, hasilnya adalah 5. Ya, ini ada satu contoh terakhir ya, contoh nomor 4, dan ini dia tidak seperti contoh yang lain. Dia berbentuk seperti ini. Misalkan diketahui fungsi f dan g dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan seperti ini. Ya, ada fungsi f, ini dia bentuknya adalah min 2, min 7, dan seterusnya bisa dilihat di sini. Dan kemudian fungsi g 1, min 4, 3,4, min 2, min 1, dan 5,2. Lalu kita disuruh menentukan f bundaran g ini bagaimana dan g bundaran f ini seperti apa. Nah, cara kerjanya ini cukup mudah ya. Ini kita kerjakan. Yang pertama ini adalah f bundaran g. Nah, kalau yang ditanyakan f bundaran g ya, nanti seperti apa bentuknya? Kita kerjanya itu kita lihat dari belakang ke depan. Jadi kita lihat dari fungsi g ke f. Ya, maksudnya seperti apa? Ini sangat mudah kalau dikerjakan dengan bentuk gambar ya. Tapi kalau memang tidak ingin menggambar pun tidak masalah. Nah, coba saya gambarkan dulu di sini fungsi g-nya dulu ya. Fungsi g itu 1 ke min 4 ya. Oke, 1 ini ya, 1, 3, min 2, 5. 1, 3, min 2, dan 5. Kemudian di sini pasangannya, berarti min 4, min 1, dan 2. Ya, jadi kan 1 ke sini, kemudian 3 ke 4, lalu min 2 ke min 1, dan 5 ke 2. Ini adalah fungsi G. Lalu fungsi F-nya kita gambar lagi, ya. Fungsi F-nya itu min 2, min 3, 2, dan 4. Min 2 dipasangkan ke min 7, min 3 ke min 9, 2 ke 1, 4 ke 5. Nah, ini saya pasangkan. Kemudian kita lihat ya, ini adalah fungsi F. Oke, kita akan lihat seperti ini. Seperti ini caranya. 1 ini ke min 4. Apakah di sini ada min 4? Min 4 ke berapa? Kan tidak ada ya, min 4. Nah, berarti itu kita skip. Nah, 3, 4. Lihat di sini. Ternyata di sini ada. Ini dia. 3 ke 4, 4 ke 5. Oke, berarti itu kita peroleh 1 di sini ya. Berarti artinya yang kita ambil adalah 3,5. Oke, kita tuliskan di sini. Oke, kita dapat 1. Kemudian di sini lagi, min 2, min 1. Apakah di sini ada angka min 1 ke berapa? Tidak ada kan? Oke, berarti tidak ada pasangannya di situ. Kemudian ini 5 ke 2. Di sini ada. Ini dia. Jadi 5 ke 2, 2 ke 1. Berarti 5,1. Ini dia F bundaran G-nya. Cukup mudah kan? Nah, kalau adik-adik tidak ingin menggambar seperti ini juga tidak apa-apa. Tinggal dilihat saja. Mulai dari G ke F. 1, min 4. Apakah di sini ada min 4, berapa? Kan tidak ada. Lanjut, 3,4. Adakah 4, berapa? Ternyata ada. Berarti ambil 3 dan 5. Jadi 4-nya itu sebagai seperti jembatan gitu. Untuk yang menghubungkan F bundaran G ini. Oke, mengerti ya? Nah, lanjut dengan yang B. B adalah G bundaran F. Ini berarti terbalik. Kita akan gambar G dulu baru F ya.
F dulu baru G, dari belakang ke depan. Nah, F-nya ini saya gambar min 2, min 3, 2, 4, kemudian min 7, min 9, 1, 5. Lalu saya akan gambar lagi fungsi dari G. Ini fungsi F, lalu ini fungsi G. Ya, fungsi G-nya 1, 3, min 2, 5, min 4, 4, min 1, 2. Oke, kita akan lihat ya. Apakah ada min 2, min 7? Di sini ada angka min 7? Tidak ada. Oke, lanjut. Min 3 ke min 9. Di sini ada angka min 9? Tidak ada juga. Oke, sekarang 2, 1. Di sini ada angka 1 ke berapa? Ada ya. Berarti ini dia. Nah, berarti dia 2, min 4. Tulis di sini ya. 2, min 4. Lalu 4 ke 5, 5 ke 2. Ini dia. Berarti 4,2. Oke, ini adalah G bundaran F. Gampang sekali bukan? Oke, itu dulu mungkin dari video dari saya kali ini. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.